Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran ya suara saya? Dengar, Pak. Iya, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ada yang belum tulis chat, terutama yang tadi saya sebutkan ya, pakai Vcom BTD sama Redmi Note 9. Ini saya tidak tahu namanya siapa. Saya tidak bisa nulis absennya ya. Iya, saya, Pak. Ini namanya siapa saya tidak tahu, jadi nanti saya absennya juga ini ditulis namanya. Bentar, ini saya rename. Bentar, Pak, ini saya rename. Baik, bisa saya mulai ya. Ini ada sekitar 20 mahasiswa yang sudah masuk di Zoom. Udah ketahuan ini Mas Dias Robikin Arafat sama Mas Rahmat Haidar yang tadi pakai inisial itu tadi ya. Halo teman-teman. Iya, Bisa Pak. saya mulai ya? Bisa, Pak. Iya, Pak, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di minggu ke-7 ini masih melanjutkan bab 3, ini subbab 4 ya, tentang efek termal. Jadi pengaruh temperatur pada deformasi aksial. Jadi kita sudah tahu temperatur atau suhu itu kita gunakan di industri ya, seperti di gambar 344 boiler, ini penggunaan suhu tinggi. Kemudian di mesin-mesin ya, contohnya di mesin sepeda motor atau mesin mobil ya. Jadi kalau pengaruh suhu itu kalau kita tahu ketika terjadi overhead, di situ ada perubahan dimensi. Kalau untuk mobil sama motor kita tahunya biasanya packingnya itu yang berubah dimensi. Akhirnya terjadi mesinnya panas dan mati. Kemudian ada sealer, ini juga menggunakan suhu tinggi. Tetapi nanti yang kita bahas bukan ini ya. Jadi yang kita bahas adalah suhu yang mengakibatkan tegangan termal dan regangan termal masih pada batang yang dibebani aksial. Jadi masih terkait dengan materi yang sebelumnya, yaitu batang yang terjadi perubahan panjang. Akibat yang kemarin adalah beban mekanis ya, beban P atau beban yang lainnya, beban aksial ya artinya. Ya ini beban aksial itu ditambahi suhu. Jadi perubahan panjang pada batang akibat suhu dan beban aksial. Jadi ada dua, yaitu tegangan dan regangan akibat beban luar atau beban mekanis. Terus kemudian yang kedua, tegangan dan regangan akibat temperatur atau suhu termal seperti itu. Jadi keduanya ini mengakibatkan pertambahan panjang. Jadi kalau tadi di mesin sepeda motor atau mobil itu terjadi overhead, itu akibat
perubahan temperatur. Jadi akibat temperatur, dan yang terjadi yang berubah dimensinya itu pada packingnya, biasanya seperti itu. Nah, yang ini itu pada batang yang masih dikenai beban aksial. Jadi hanya pada batang yang dikenai beban aksial. Nah, ini contohnya pada gambar 347. Gambar AB ya. Jadi yang AB ini kita tekan, kemudian kita berikan suhu. Nanti dimensinya akan berubah. Titik-titik ini jadi menjadi lebih besar. Seperti itu. Regangannya akibat suhu adalah epsilon T. Jadi epsilon T itu sama dengan alfa delta T. Alfa ini adalah koefisien ekspansi termal. Delta T ini regangan akibat temperatur. Perubahan temperatur. Jadi regangan akibat temperatur sama dengan koefisien ekspansi termal dikalikan perubahan temperatur. Nah, ini ilustrasinya. Kalau kemarin ilustrasi gambar 348 ini akibat beban mekanis P atau beban aksial. Yang sekarang pertambahan panjang delta R ini akibat dari adanya suhu ya. Jadi delta T. Ada perubahan suhu. Sehingga ini delta T ini adalah perubahan panjang akibat suhu sama dengan epsilon T dikalikan L atau alfa dikalikan delta T dikalikan L. Kemudian efek termal ini pada struktur statis tertentu. Itu perubahan temperatur di elemen struktur menimbulkan regangan termal atau perubahan panjang tanpa adanya tegangan kalau di struktur statis tertentu. Kemudian di struktur statis tak tentu seperti pada gambar ini yang mempunyai tumpuan itu mencegah ekspansi dan kontraksi. Ekspansi ini pertambahan panjang, kalau kontraksi ini perpendekan panjang. Jadi memendek. Jadi tegangan termal akan timbul pada struktur statis tak tentu meskipun perubahan temperatur di seluruh struktur seragam seperti itu. Nah, ini perumusannya. Jadi elemen yang menerima beban mekanis ini adalah beban aksial atau beban P ya. Dan beban termal, beban akibat suhu T secara bersamaan regangan total atau epsilon yang terjadi adalah, nah ini rumusnya. Jadi epsilon sama dengan epsilon akibat beban ini ya, mekanis ditambah epsilon akibat suhu atau termal. Atau digambarkan ini, tegangan per E ditambah alfa kalikan delta T. Jadi yang ini regangan akibat P beban mekanis, yang ini regangan akibat beban termal. Beban mekanis minggu-minggu kemarin yang kita pelajari. Nah, kita masuk ke contoh soal 3.9 ya. Sebuah batang prismatis AB, jadi AB, yang panjangnya L ditahan oleh tumpuan yang tak dapat bergerak. Jadi ini struktur statis tak tentu. Gambar 351A. Jika temperatur batang ini ditingkatkan secara seragam sebesar delta T, berapakah tegangan termal delta R yang timbul di batang? Jadi asumsikan bahwa batang ini terbuat dari bahan yang elastis linier. Nah ini, yang ditanyakan berapa tegangan termal. Jadi ini kita ini ya gambarkan di B ini ya, kita hilangkan salah satunya supaya bisa dihitung karena ini adalah struktur statis tak tentu ya. Nah ini delta R ini pertambahan panjangnya. Nah, penyelesaiannya dari soal 3.9 sigma vertikal sama dengan 0 sehingga RB min RA sama dengan 0. Ini RA ke bawah, RB ke atas ya. Jadi RA sama dengan RB ya besarannya. Delta AB sama dengan 0.
Nah, delta AB ini sama dengan delta T min delta R. Delta T ini perubahan panjang akibat suhu, delta R perubahan panjang akibat beban mekanis atau beban P. Kenapa ini min delta R? Karena delta R ini kan tekan ya. Jadi delta R-nya dia mengecil. Kalau suhunya dia memanjang. Makanya ini delta totalnya delta T dikurangi delta R karena delta R-nya adalah memendek. Nah, ini dari rumus yang di depan, delta T itu sama dengan alfa delta T dikalikan L. Kemudian delta R-nya sama dengan RA dikalikan L per EA. Ini akibat beban mekanisnya. Sehingga dari sini kita dapatkan delta T itu adalah E alfa delta T. Nah, ini ya. Kemudian soal berikutnya ya. Jadi contoh soal 3.10. Dua batang terbuat dari aluminium dan baja seperti pada gambar di bawah ini. Jika pada titik B diberi beban 200 kN pada temperatur 50 K. Tentukan tegangan pada masing-masing batang pada temperatur 50 K. Nah, ini ya. Jadi yang AB ini batang aluminium, kemudian yang BC ini baja. Batang aluminium L-nya 100, baja L-nya 150 mili. Yang ditanyakan tentukan tegangan pada masing-masing batang pada temperatur 50 K. Penyelesaiannya ya. Nah, ini sudah ada sebenarnya di daftar ya untuk modulus elastisitas aluminium yaitu 70 GPa. Kemudian modulus elastisitas baja besar ini, dan koefisien termal aluminium ini ya, koefisien termal baja. Jadi yang pertama kita lihat jika P1 sama dengan gaya yang diberikan ke batang aluminium AB. Nah, ini ya perubahan panjang pada batang aluminium. Delta A sama dengan P1 LA per AA dikalikan EA. Jadi ini adalah luas penampang aluminium. Kemudian EA ini modulus elastisitas aluminium. P1 beban yang dikenakan. Kemudian LA ini panjang batang aluminiumnya. Jadi delta A sama dengan P1 per 700. Kemudian kita hitung pula perubahan panjang pada bajanya. Delta S. Jadi A aluminium, yang S ini steel ya, baja. Ini 200 min P1 dikalikan ini ya 10 pangkat 3 kalikan LS per AS dan dikalikan ES. Nah, ini dapat ini persamaan 2. Karena perubahan panjang aluminium dan sama dengan perubahan panjang di baja, maka dari persamaan 1 dan 2 ini kita dapatkan nilai ini ya P1 sama dengan 50 kN. Sehingga tegangan pada batang aluminium dapat kita tentukan. Jadi yang pertama ini kita hitung akibat beban mekanis, beban P, beban aksial. Belum suhu. Sehingga tegangan A1, P1 per A1 sebesar ini ya. Terus kemudian tegangan pada baja, tegangan S1 ya. Ini akibat mekanis pada baja. Nanti ada tegangan S2, itu akibat termal. Atau tegangan A1 itu yang aluminium akibat mekanis, kemudian tegangan A2 akibat termal. Nah, tegangan S1 pada baja akibat beban mekanis didapatkan ini ya, karena P1 sudah diketahui 50 tadi. Kemudian kita menghitung akibat temperatur. Jadi nanti tegangan A2 sama tegangan S2. Jadi tegangan A2 ini. Jadi tegangan A2 sama dengan AS per AA dikalikan tegangan S2. Kita dapatkan tegangan A2 sama dengan 1,5 tegangan S2. Nah, dari rumus yang di depan, tegangan akibat beban termal, ini ya, tegangan untuk aluminium sama tegangan untuk baja. Ini rumusnya L alfa T ya. Ini yang rumus di depan kita masukkan, kita dapatkan ini. Sehingga total perubahan panjang pada kedua batang akibat temperatur, delta ini sama dengan delta A2 ditambah delta S2. Ini akibat temperatur.
Kemudian kita kembali lagi ke depan. Jadi akibat temperatur itu sebesar 0,21 mili. Kita masukkan ke rumus yang depan. Sehingga tegangan S2 didapatkan ini 73,5, kemudian tegangan A2 1,5, tegangan S2 110,3. Sehingga total perubahan ya tegangan akibat gaya 200 kN atau beban mekanis atau aksial ditambah akibat perubahan temperatur 50 K ini adalah ini ya. Nah, ini kenapa yang di aluminium itu plus, kemudian yang di baja ini min, karena yang di baja itu terjadi ini ya kontraksi, tapi kalau di aluminium terjadi ekspansi, jadi dia bertambah, kalau di baja ini terjadi kontraksi. Ini akibat adanya tekanan beban aksial. Jadi di batangnya akibat suhunya dia juga terkena kontraksi, jadi minus nilai. Ini contoh soal dari efek termal ya. Jadi nomor contoh soal 3.9 dan 3.10. Nanti kita UTS-nya jadi mulai ini ya, kisi-kisi UTS-nya mulai minggu pertama ya, konsep tegangan dan regangan normal, kemudian elastisitas, plastisitas, rangka elastisitas linier, konsep tegangan dan regangan geser, desain beban aksial dan geser langsung, kemudian elemen struktur yang dibebani secara aksial, kemudian perubahan panjang batang yang tidak seragam, struktur statis tak tentu, dan efek termal. Nanti UTS kita soalnya cuma 3 ya. Jadi yang satu mungkin ABC definisi, kemudian yang 2 dan 3 nanti saya ambilkan dari soal ini ya, bab minggu kedua sampai minggu ke-7. Silakan nanti dipelajari. Yang jelas saya tidak jauh dari contoh soal yang saya kasih. Seperti kemarin ini ya, tugas 2 ya, mungkin seperti itu, jadi tidak terlalu berat seperti contoh soal saya. Contoh soal saya ini sedikit berat ya, nanti untuk UTS tidak seperti ini, jadi UTS-nya lebih ringan, insya Allah seperti itu. Jadi nanti yang nomor 1 insya Allah definisi ya, karena biar nanti nilainya jenengan tidak ini, jadi yang nomor 1 setidaknya nanti bisa membantu nilai. Jadi 1 definisi, kemudian yang 2 sama 3 nanti soal-soal hitungan seperti ini. Jadi seperti tugas 2. Jadi kalau jenengan kemarin ngerjakan tugas 2, nanti mungkin seperti itu. Jadi saya ambilkan dari minggu kedua sampai minggu ke-7. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Di minggu ini saya tidak ngasih PR, sengaja biar ini ya, saya juga tidak ngasih soal untuk dikerjakan. Jadi jenengan tinggal baca-baca aja untuk contoh soal 3.9 dan 3.10. Karena nanti soal UTS-nya saya tidak seperti ini ya. Mungkin insya Allah lebih mudah untuk soal nomor 2 sama nomor 3. Ini hanya contoh soal yang terkait dengan materi saja. Jadi nanti yang saya buat di UTS tidak sebanyak ini jawabannya. Jadi insya Allah lebih mudah. Halo teman-teman, ada yang ditanyakan? Ini saya sambil absen ya, yang belum ini ada 23 mahasiswa yang hadir.
Halo teman-teman. Ada yang ditanyakan? Halo? Tidak, Pak. Tidak. Ini nanti 10 menit lagi Zoom saya akan berakhir ya. Kita teruskan atau sudah berakhir? Terus ada yang ditanyakan enggak terkait UTS? UTS-nya nanti di jam yang sama ya, jam 18.30 ya. Halo? Iya, Pak. Iya, 18.30, Pak. Sudah Iya, jelas? Pak. Sudah jelas? Ya, sudah, Pak. Jadi nanti UTS-nya sama seperti ini ya, sama seperti tugas 2, cuma nanti nomor 1 saya kasih soal definisi, nomor 2 sama 3 seperti tugas 2, seperti itu ya. Jadi insya Allah tidak terlalu berat. Sampai cuma harus teliti untuk satuannya ya. Iya, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, Zoom bisa saya akhiri ya. Halo. Iya, bisa, Pak. Ini Terima ada yang kasih. tanya dari Muhammad ini ya. Pak, saya mau bertanya kalau tidak bisa mengikuti UTS di jam berapa gimana karena shift siang. Nggak apa-apa, nanti yang tidak bisa ikut UTS WA saya ya. Nanti saya kasih waktu sendiri kalau yang kerja ya. Jadi saya tidak memberatkan. Tapi sampean yang tidak ikut UTS harus WA saya. Nanti saya kasih waktu sendiri. Pas sampean bisa ya. Oh gitu ya, Pak. Ya, enggak apa-apa. Saya enggak apa-apa. Terima kasih. Ini saya tidak mengganggu kerja sampean. Nanti saya kasih waktu sendiri. Jadi baik, misalkan UTS-nya jam 18.30 sampai misalkan jam 8 ya. Sampean masih belum bisa ya mungkin sampean saya kasih waktu lagi untuk mengerjakan di luar jam itu. Ada yang ditanyakan? Halo? Halo teman-teman, ada yang ditanyakan enggak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa saya akhiri ya. Ya, Pak. Ya. Baik, kuliah hari ini saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.